siang, salam sejahtera bagi kita semua. Untuk pertama-tama yang sama-sama kami banggain, calon Presiden Republik Indonesia, Bapak Anies Baswedan, para pengurus DPW, DPD Partai Nasdem, dan terkhusus adik-adik, teman-teman mahasiswa, teman-teman OSIS SMA, dan hadirin hadirat yang saya muliakan. Hari ini kami kedatangan tamu spesial. Tamu yang memang saya rasa mempunyai akademisi ataupun juga mempunyai daya tarik intelektual yang sangat tinggi. Karena beliau adalah bekas rektor pada Madinah. Saya rasa adik-adik, teman-teman mahasiswa ingin mengetahui lebih apa sebetulnya visi misi Pak Anies Baswedan. Nah, makanya PSP Foundation berinisiatif mendatangkan narasumbernya langsung, dan kebetulan beliau bersedia. Memang Pak Anies Baswedan ini kita kenal selain sebagai akademisi, sebagai mantan menteri, sebagai mantan gubernur, tapi juga pasti mempunyai daya-daya humanis, sisi-sisi personal yang mungkin adik-adik tidak mengetahui sebelumnya. Nah, sekarang diberikan forum, silakan menanyakan seluas-luasnya apa saja ide ataupun juga sisi-sisi lain dari kehidupan Bapak Anies Baswedan. Yayasan ini berinisiatif untuk terus memajukan gerakan pemuda di Sumut secara khusus. Jadi adik-adik mahasiswa, kalau memang berkenan, nanti mungkin setiap sebulan sekali kita akan mengadakan terus diskusi ini. Jadi tanpa memperlambat waktu, kami mulai saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Horas. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup pemuda Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup Anies Baswedan. Hidup Prananda Suryapaloh. Makasih. Teman-teman, ini momentum yang luar biasa. Korea pasca gerakan demokrasinya, ada aktivis yang jadi presiden. Aktivis pro demokrasinya jadi presiden. Di Indonesia, 98 kami berjuang, sampai hari ini jadi calon presiden aja belum ada. Nah, yang duduk depan kalian semua ini, nah ini dulu ketua senat mahasiswa UGM. Ini bukan kaleng-kaleng bos, bukan. Jadi yang nggak bisa ditipu itu jejak rekam. Nah, ini pesannya Pak Anies pada kami dulu 2010. Jadi kita akan berdiskusi, temanya hari ini pemuda dan karakter bangsa. Kenapa? Ada seorang Indonesianis, ini bukan nama relawan, bukan. Indonesianis benaran, Ben Anderson. Itu revolusi Indonesia itu katanya revolusi pemuda. Nah, sekarang luar biasa, ada OSIS, ada mahasiswa. Ini saya seolah-olah dejavu pertemuan antara Sahril dan Soekarno. Kenapa? Sahril waktu ketemu Soekarno di Bandung, Sahril masih SMA bos. Nah, sekarang ada anak-anak SMA, kakak Prananda luar biasa. Ini suatu lompatan yang bagus sekali. Yang kedua, kita bicara karakter. Pak Anies pernah kuliah di Amerika. Martin Luther King Jr. pernah mengatakan, I have a dream. Saya punya mimpi satu saat anak-anak Amerika ini dilihat bukan dari warna kulitnya, bukan Cina, bukan Beling, bukan Batak, bukan Melayu, bukan Nias, bukan, tapi dari karakter yang terbangun. Kadang-kadang kita lihat orang, budak itu naik motor apa? Kosnya di mana? Belanjanya berapa? Nah, Martin Luther ingin melihat orang itu, dia culas atau tidak, dia loyal atau tidak. Nah, kenapa? Sejatinya karakter manusia itu dilihat ketika dia menjabat. Nah, kita lihat kemarin Pak Anies jadi menteri bagaimana, Pak Anies jadi gubernur bagaimana. Nah, sekarang presiden nanti bagaimana? Itu yang nggak bisa. Nah, tanpa berpanjang-panjang, berikan aplaus yang meriah ada Pak Anies Baswedan.
yang harus bisa, kalau dalam pengalaman kami, saya dulu aktif di OSIS, aktif di mahasiswa juga aktif, dan dari pengalaman tentang aktivitas itu, bekal itu dirasakan manfaatnya kemudian hari. Pada saat aktifnya yang dapat cuma lelahnya aja, sibuknya saja. Tetapi sesungguhnya pengalaman ketinggalan saja, ketinggalan pelajaran tuh. Anda di hari Sabtu sih, kadang-kadang itu aktivitas hari sekolah, kehilangan pelajaran, ketinggalan di antara teman-teman yang lain. Ketinggalan itu saja, itu adalah sebuah problem yang nanti kemudian akan kita hadapi di masa pasca belajar. Jadi buat teman-teman semua di sini, saya ingin sampaikan pada semuanya, terima kasih. Terima kasih Anda memilih repot, terima kasih Anda memilih aktif, terima kasih Anda memilih untuk menghabiskan waktu untuk bergerak mengembangkan kepemimpinan Anda. Nah, nanti suatu saat Anda akan ambil manfaatnya. Saya ingin berpesan, jangan sampai aktif di luar kelas, dalam kelasnya tidak aktif. Jangan sampai juga aktif dalam kelas, luar kelasnya tidak aktif. Dua-duanya aktif. Jadi kalau aktif di situ jangan aktif di luar kelas saja, tapi juga di dalam kelas. Dua-duanya dapat. Dengan cara seperti itu maka kompetensi pribadi Anda didapatkan, tapi peran di masyarakat dirasakan. Karena itulah anak muda saya sering sampaikan dua peran, menyiapkan masa depan sekaligus juga berperan di masa kini, terlibat dalam urusan masyarakat, seperti halnya Anda hadir dalam forum ini. Jadi teman-teman sekalian, saya dengan senang hati berdiskusi lebih jauh Kakak Willy. Kalau boleh kita berikan kesempatan, silakan bertanya bebas, diskusi bebas, nanti kita akan saling tukar pikiran, saling belajar dari forum ini. Terima kasih. Makasih Kakak. Kita berikan aplaus lagi. Teman-teman silakan acungkan tangan Anda, sebutkan nama dan dari mana. Karena banyak yang akan bertanya, to the point apa yang akan ditanyakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Ismail Siregar, asal dari Gunung Tua, Padang Lawas Utara, kuliah di Universitas Wasliyah Medan ataupun UNIPA Medan, dan menjabat sebagai Ketua MPR UNIPA Medan. Pertanyaan saya Pak, bahwasanya sama-sama kita ketahui pemuda ataupun mahasiswa adalah agen perubahan untuk bangsa. Seperti tema kita tadi, pemuda dan karakter bangsa. Jadi, para pemuda zaman sekarang sudah hilang untuk memperjuangkan pengorbanan para pahlawan bangsa dan negara kita ini. Dan sebentar lagi kita akan memperingati hari 10 November, Hari Pahlawan. Jadi pertanyaan saya Pak, bagaimana menurut Bapak ataupun menurut sudut pandang Bapak tentang pemuda untuk membangun bangsa ataupun negara ini untuk perubahan yang lebih baik? Apa saja pemikiran yang ingin dibangun pada saat ini? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anies, nama saya Muhammad Hidayat. Saya dari Rumah Cendekiawan Muda Indonesia. Kebetulan saya pendirinya. Hari ini sebagai mahasiswa Magister Ilmu Hukum USU. Yang ingin saya tanyakan, pertama saya ingin katakan ketika saya melihat Pak Anies, saya melihat wajah masa depan Indonesia. Yang ingin saya tanyakan Pak Anies, bagaimana misi restorasi Indonesia yang coba Pak Anies gagas untuk Indonesia yang akan datang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Universitas Sumatera Utara. Namanya siapa tadi? Saya Angelika. Angelika. Saya dari Perjalanan Wisata USU ingin bertanya kepada Bapak Anies tentang politik. Dari dulu dan sekarang dua refleksi Pak. Dulu mengatakan politik itu adalah ibaratnya main catur, dan ada juga statistik yang lainnya mengatakan politik itu adalah arena tinju. Yang ini Arena
bertinju. Iya. Yang saya ingin tanyakan adalah Pak, bagaimana pandangan Bapak tentang politik yang mereka representasikan sendiri? Terima kasih. Jadi mau bertinju atau mau apa? Mau main catur. Perkenalkan, nama saya Ananda Frisilia Abdiani, biasa dipanggil Cila. Nah, saya merupakan mahasiswi dari Politeknik Kesehatan Medan, jurusan Teknologi Laboratorium Medis, dan merupakan founder Health Youth Ambassador yang bergerak di bidang kesehatan. Pak, di sini saya izin bertanya seputar pendidikan. Jadi, kita tahu bahwa COVID-19 ini merupakan faktor utama yang menyebabkan pendidikan mengalami penurunan. Ketika saya kemarin seleksi 10 besar finalis Mawapres dari Kemenkes di Bandung, kami juga diskusi masalah ini. Kenapa mahasiswa itu kehilangan yang namanya percaya diri. Jadi ketika kita ada Zoom meeting, maka mahasiswa itu pada off cam, baru tidak berani bertanya kepada dosen dan lain sebagainya. Nah, di sini saya ingin bertanya, bagaimana sih Pak, Bapak bisa membantu saya untuk menggerakkan mungkin kecilnya itu teman-teman saya untuk meningkatkan nilai percaya diri, karena saya yakin diri mereka dan juga para dosen tidak mampu meningkatkan nilai percaya diri tersebut. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, biasa dipanggil Zipa, perwakilan dari SMA Dharma Wangsa Medan. Di sini saya bertiga dan sekaligus guru pembimbing. Saya menjabat sebagai Sekretaris Umum OSIS SMA Dharma Wangsa Medan. Terima kasih. Di sini saya ingin bertanya kepada Bapak Anies, untuk dalam bidang pendidikan, apa yang sudah Bapak siapkan untuk dapat berperan dalam bidang pendidikan di Indonesia? Utamanya itu memantapkan tenaga pengajar dalam pembentukan karakter siswanya sendiri. Terima kasih, Pak. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Audrey Sebayang dari SMA Harapan 1 Medan. Dan ini juga merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk bisa berbincang sedikit dengan Bapak Anies Baswedan. Dan kebetulan saya juga alumni dari program yang dulu Bapak pernah ikuti pada saat SMA, yaitu AFS untuk berangkat ke Amerika Serikat. Dan pada saat itu saya juga mendapatkan placement di tempat pelosok, yaitu di Belmont di Pennsylvania, di mana tempat yang sangat jauh dari kota dan juga lebih ke pegunungan. Jika di Sumatera Utara itu seperti Brastagi. Nah, jadi satu yang saya teliti dari pendidikan di Amerika adalah di mana pemerataan pendidikannya itu sangat teratur, dan juga saya mendapatkan akses yang sama seperti orang-orang pada umumnya yang bersekolah di kota dan sekolah-sekolah swasta. Pertanyaan saya adalah, apakah Pak Anies memiliki bekal-bekal untuk kita para pemuda dan juga para pencetus bangsa nantinya agar bisa mendapatkan pemerataan pendidikan yang sempurna seperti juga yang Bapak pernah capai di saat Bapak pernah menjabat menjadi Kemendikbud, di mana saya juga mendapatkan keuntungan yaitu infrastruktur sekolah saya juga direnovasi, dan juga segala sesuatu yang saya lakukan pada saat saya SD saat itu lebih mudah. Dan menurut saya Bapak adalah orang yang pantas untuk bawa bangsa Indonesia agar lebih maju lagi. Jadi apakah Bapak punya saran untuk kami semua? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Itu curhat. 5 menit. Baik. Siap. Jadi begini Pak, seingat saya Bapak pendiri bangsa mendirikan negara Republik Indonesia dengan tujuan menjadikan bangsa Indonesia yang berdaulat dan memiliki cita-cita untuk memakmurkan dan mensejahterakan bangsa Indonesia. Yang jadi permasalahannya Pak, kita memiliki SDM yang banyak. Tapi kenapa kita tidak bisa merasakan, mengambil apa yang dari SDM kita itu, malah orang lain yang memakai. Jadi itu jadi resah untuk kami Pak. Bagaimana nanti negara kita ini ke depannya? Jadi yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, apa yang bisa Bapak yakinkan agar keresahan kami ini mereda
dan apa yang bisa Bapak yakinkan kepada kami agar kami tetap berada di sisi Pak Anies? Dan bisa kami pastikan 60% suara itu berasal dari kami, pemuda. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam hormat untuk abang-abang saya yang pada saya kenal semuanya. Izin perkenalkan diri, Pak Anies. Nama saya Rizky. Saya Presiden Mahasiswa Universitas Sumatera Utara periode 2021-2022. Di sini saya ingin mengajak berdiskusi Pak Anies perihal bagaimana langkah pemuda dan anak muda dan mahasiswa untuk membangun iklim demokrasi yang lebih baik, Pak Anies. Kita tidak bisa pungkiri bahwasannya iklim demokrasi kita menurun untuk saat ini. Bagaimana serap aspirasi dan kajian, bagaimana anak muda bisa berperan kalau ditutup pintu anak muda untuk menyalurkan aspirasi. Untung ada Bapak Rahutman Harahap selaku pemuda masyarakat Sumatera Utara yang bisa menyalurkan aspirasi dan kebijakan-kebijakan yang ada. Jadi mungkin itu yang bisa saya harapkan dari Pak Anies. Bagaimana cara Pak Anies untuk membuat anak-anak muda bisa berperan. Mahasiswa dan anak muda bukan hanya sebagai objek demokrasi. Kita bukan hanya sebagai objek politik. Tapi kami anak muda layak untuk menjadi subjek politik. Kami tidak ingin hanya generasi tua yang bisa memimpin Indonesia. Kita anak muda ingin berperan. Dan jikalau apa yang saya lihat ketika jawaban Pak Anies membangun restorasi untuk Indonesia yang lebih baik, kenapa kita anak muda tidak saja mencalonkan Pak Anies sebagai calon presiden Republik Indonesia ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bang dan kawan-kawan semuanya, saya Pangeran Siregar, Sekretaris Umum Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sumatera Utara. Salam hangat saya mewakili kawan-kawan dari keluarga besar HMI Sumatera Utara pada Abang Surya Paloh dan juga Kanda Anies Baswedan, salah satu alumni HMI yang selalu menjadi inspirasi kader-kader HMI seluruh Indonesia. Saya izin mewakili kawan-kawan dari 4 HMI Sumatera Utara ingin bertanya. Sepertinya saya pikir ini juga dipahami oleh Kanda Anies, bahwasanya kita di HMI itu punya rumusan terkait dengan pengembangan sumber daya manusia. Karena berbicara tentang pengembangan suatu negara dan bangsa, itu toh berbicara tentang bagaimana kemudian negara atau suatu bangsa mampu mengkoordinir dan mampu meningkatkan kualitas dari SDM-nya. Kita punya yang namanya Misi HMI, yang kemudian itu ada 5 kualitas insan cita yang saya pikir Kanda Anies juga paham akan itu. Itu ada 5 kualitas insan cita yang kemudian itu akan ketika setiap individu dari kader-kader HMI mempunyai kualitas-kualitas insan cita, itu akan menjadi masyarakat cita. Dan dengan kehadiran oleh Kanda Anies sebagai salah satu calon presiden, maka kita pikir untuk mewujudkan masyarakat kita ini, kita dari HMI harus juga memimpin menjadi top leader dari bangsa ini. Saya ingin kembali mengingatkan kepada Kanda Anies bagaimana ini kemudian diinternalisasi lagi dalam visi misi dari Kanda Anies Baswedan sebagai seorang calon presiden. Terima kasih. Bahagia ini Jaya Lakuati, yakin bisa sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang penting itu tujuan kita itu sama. Mau warna merah, mau warna kuning, ya mau warna hijau. Semua kumpul di sini kan. Nah begitu juga. Dia menunjukkan Indonesianya raya, Pak. Indonesianya nggak setengah-setengah, Pak. Bukan kalian. Pak Anies, silakan Pak Anies. Untung saya dapat warna hitam. Ya, jadi netral kan. Teman-teman semua, terima kasih buat pertanyaannya. Saya catat semua di sini. Jadi kalau buka HP itu bukan nulis WA. Kadang-kadang kita kalau buka HP dikira nulis WA. Bukan, ini nulis catatan dari apa yang tadi teman-teman sampaikan di sini. Ini banyak sekali yang ditanyakan spektrumnya. Pertama, Bung Ismail, Ismail bicara tentang bagaimana pemuda membangun ke depan. Teman-teman, anak-anak muda tidak menunggu kesempatan. Anak-anak muda itu merebut kesempatan. Kalau Anda menunggu kesempatan, Anda tidak akan muda. Anak muda itu merebut kesempatan. Jadi pertanyaan tadi yang disampaikan juga oleh Bung Rizky. Tadi soal anak muda ingin berperan juga, ambillah peran itu. Jangan menunggu diberikan peran.
ambillah peran itu. Apa? Lihat apa yang ada di sekeliling kita, terlibat. Kalau boleh saya ceritakan apa yang kami kerjakan di Jakarta. Jakarta itu ketika kami melakukan kegiatan-kegiatan pembangunan di Jakarta, kami secara langsung mengundang anak-anak muda untuk terlibat. Kalau Anda datang ke Jakarta, lihat halte-halte bis di Jakarta, itu ada signage, peta kendaraan umum, rutenya. Yang bikin bukan Pemprov, anak-anak muda. Mereka yang membuat, kami yang mencetak, kami yang menggandakan, dan kami tulis di situ. Ini hasil buatan namanya Forum Diskusi Transportasi Jakarta yang isi semua anak-anak muda Jakarta. Kami tidak mau bilang ini bikinan kami, bukan, memang bikinan kita. Yang punya ide adalah anak-anak muda. Nah, itu sebabnya waktu kita bertugas di Jakarta, saya sebut kota ini kota kolaborasi. Saya ajak semuanya turun tangan, yuk terlibat langsung. Terlibat langsung. Kenapa? Karena saya pernah merasakan berada di posisi Anda. Waktu itu kita melihat, kita mau berperan, yuk kita tawarkan. Jadi kami membuka, silahkan yang berperan. Nah, buat teman-teman semua, lihat apa yang peran bisa dimainkan di sini. Kalau peran Anda itu, misalnya Anda menyaksikan sebuah pengelolaan pemerintahan, Anda menyaksikan kondisi masyarakat yang di situ ada ruang untuk Anda berperan, Anda ambil. Anda ambil. Dan tidak selamanya yang namanya peran itu politik. Saya beri contoh, teman-teman. Saya tadi malam ketemu dengan beberapa orang mahasiswa yang mengelola namanya Sumatera Utara Mengajar. Di mana anak mahasiswa dikirim ke pelosok Sumatera Utara selama 2 minggu. Itu turun tangan nyata itu. Memilih 2 minggu berada di kampung-kampung, mengajari adik-adiknya, saudara sebangsanya, apapun yang Anda bisa ajarkan. Jadi yang disebut sebagai peran itu tidak hanya dalam urusan politik, tapi juga urusan-urusan yang lain. Jadi teman-teman sekalian, lihat lingkungan, ambil peran itu. Dan kalau Anda disebut pemimpin muda, Anda orang yang ambil peran. Seseorang disebut pemimpin bila apa? Apa karakternya pemimpin itu? Wibawa, apa lagi? Hah? Jujur, apa lagi? Apa? Hah? Bijaksana, apa lagi? Amanah. Tegas, apa lagi? Amanah, Pak. Amanah. Fatonah, oke, amanah, tabligh, sidik. Apa lagi? Berani ambil risiko, apa lagi? Saya mau tanya teman-teman, kalau ada orang berani ambil risiko, dia bisa disebut pemimpin tidak? Kalau ada orang berwibawa, dia bisa disebut pemimpin tidak? Kalau Anda jujur, Anda disebut pemimpin tidak? Jadi apa yang pemimpin? Pemimpin itu disebut sebagai pemimpin jika dan hanya jika ada pengikut. Okay? If nobody follow you, you are no leader. Ya, if nobody follow you, you are no leader. Nih seorang muslim sholat, lagi sholat, dia sendirian sholat. Walaupun tempatnya di dalam mihrab, boleh nggak disebut imam? Oke, syarat disebut imam bila apa? Itu dia. Begitu ada makmum, maka Anda disebut imam. Jadi yang membuat Anda sebagai pemimpin siapa? Anak buah. Betul tidak? Jadi ketika Anda menyaksikan perang, Anda disebut berperan bila apa? Bila Anda secara gagasan, kerja, melakukan terobosan, orang lain mau ikut, Anda jadi pemimpin. Jadi ketika Anda memimpin, itu bukan karena punya jabatan. Ini juga komentar untuk yang tadi adik kita dari SMA, namanya Ziva, ya, Ziva tadi menyebut saya menjabat sekretaris OSIS. Anak muda jangan jadi pejabat. Anak muda jadilah orang yang pegang tanggung jawab. Kak, saya sedang bertanggung jawab sebagai sekretaris. Jangan bilang pejabat, oke? Okay? Pejabat itu nanti orang tua yang disebut pejabat. Saya adalah orang yang sedang bertanggung jawab. Jangan sebut diri sebagai sedang menjabat, bukan. Inilah pemimpin muda. Pemimpin muda itu bukan karena diakui orang tua. Pemimpin muda karena dia diakui oleh sebayanya. Karena itu Anda disebut sebagai pemimpin muda. Baik? Jadi kalau teman-teman semua di sini ambil peran itu, nanti otomatis Anda akan berkontribusi dan Anda diakui sebagai pemimpin. Karena orang-orang sekitar Anda nanti akan mengakui kepemimpinan Anda.
Kalau orang diakui kepemimpinannya oleh orang tua, itu namanya pejabat muda. Pejabat muda, usianya muda tapi dikasih jabatan sama orang. Yang Anda butuhkan adalah pengakuan dari sebaya. Disitulah letak kekuatan anak-anak muda. Kemudian tadi ada pertanyaan dari Ananda. Mana Ananda tadi? Ananda tanya bagaimana bisa mendorong meningkatkan percaya diri. Nomor satu, kalau saya boleh usul, sebagai anak-anak muda, jangan pernah tengok anak muda lain dengan pandangan merendah. Jangan pernah. Oke, ketika Anda menyaksikan, misalnya bilang gini, sekarang anak-anak muda tidak menunjukkan ciri kepahlawanannya. Jangan. Ada banyak yang siap jadi pahlawan. Itu tadi anak-anak muda Sumatera Utara yang mau bekerja 2 minggu di pelosok-pelosok Sumatera Utara, mereka adalah pahlawan-pahlawan bagi kampung-kampung yang didatangi. Betul tidak? Ya. Kita punya stok. Nah, soal meningkatkan percaya diri. Memang pandemi ini membuat sebagian proses belajar jadi berjarak karena menggunakan teknologi. Tapi jangan keliru. Ada pengalaman tambahan yang didapat di sini. Jadi di satu sisi kita kehilangan interaksi langsung, tapi di sisi lain kita mengalami percepatan penggunaan teknologi. Karena itu mungkin saja di dalam jangka pendek Anda menyaksikan teman-teman kurang confident untuk bicara face to face. Dorong saja. Anda bikin aktivitas yang memungkinkan orang untuk ngobrol, untuk diskusi. Tapi jangan dimulai dengan judgement. Jangan mulai begini. Percaya diri kita rendah. Oh jangan dieksplisitkan begitu. Langsung buat program, langsung buat kegiatan. Langsung aja program. Ada tadi pertanyaan soal politik ini catur atau tinju. Kelihatannya catur dan tinju. Catur dan tinju. Gini, kalau yang politik yang saya pahami adalah berkecimpung di wilayah publik untuk kepentingan orang banyak, membawa aspirasi, membawa gagasan untuk tujuan bersama kita. Itulah proses politik. Dan teman-teman yang sekarang sedang aktif, Anda sesungguhnya terlibat dalam proses politik. Politik tingkat OSIS, politik tingkat mahasiswa, Anda sesungguhnya terpilih. Bahkan lagi di kemarin, yang jadi OSIS dipilih tidak? Dipilih. Itulah proses politik sesungguhnya. Teman-teman yang aktif semua di sini, Anda mengikuti proses politik. Nah, di dalam proses politik ini, teman-teman, saya usul tinggikan ide, bawa gagasan. Jangan berpolitik tanpa gagasan, bawa ide, bawa gagasan. Sehingga ketika Anda berpolitik, Anda punya sesuatu yang Anda tuju, Anda punya misi, Anda punya tanggung jawab yang akan ditunaikan. Nah, dalam politik tidak ada musuh, adanya lawan. Tapi jangan pernah ada musuh. Seperti olahraga tidak ada musuh. Tidak ada pertandingan sepak bola klub A musuh klub B. Nggak ada. Yang ada lawan. Mana ada istilah musuh. Nah, dalam politik jangan Anda lihat namanya musuh, tapi lihat sebagai lawan. Kenapa? Kalau musuh saling menghabisi, kalau lawan saling menguatkan. Ya, lawan itu saling menguatkan. Lawan debat itu teman berpikir, betul? Lawan badminton teman olahraga, iya. Lawan partai adalah teman demokrasi. Ya. Tapi kalau ada yang membayangkan sebagai musuh, udah salah rute itu. Salah rute. Makanya dibangun kebiasaan lawan itu dari mulai mahasiswa, dari mulai siswa. Bagi mereka yang pernah terlibat gerakan mahasiswa, yang pernah terlibat di dalam aktivitas masa muda, pasti tidak akan pernah memandang lawan politik sebagai musuh. Nah, akan pernah. Karena sudah terbiasa debat, sudah terbiasa dalam kompetisi, proses politik biasa, relax. Dan itu yang juga membuat kalau kita terima kritik, relax. Mau zaman mahasiswa sering dikritik. Dan Anda mimpin sidang tuh, mimpin sidang, wih rame betul gitu. Yang pegang palu kadang-kadang palunya hilang. Lagi mikir lagi kemana nih palu? Pengalaman yang pada sidang-sidang ini penuh dengan segala macam dinamika, relax menghadapinya. Jadi saya usul jangan terpaku, Angelica, jangan terpaku dengan analogi yang belum tentu tepat. Karena catur
catur ataupun tinju itu adalah analogi. Belum tentu analogi itu tepat. Jadi jangan usah dibandingkan. Karena dalam proses politik ini adalah proses Anda membawa misi yang sebenarnya tinggi, mulia. Tadi Kakak Willy cerita, ada nama Soekarno, ada nama Hatta, ada nama Syahrir. Di sini ada tokoh dari Medan namanya ada Malik. Mereka itu profesinya apa coba? Politisi mereka itu. Tapi mereka kita tonton sebagai teladan, betul? Dia bukan sedang bermain catur dan bukan sedang bertinju. Dia sedang membawa misi mulia, betul tidak? Iya, bawa misi mulia untuk kebaikan orang banyak. Yang dia sendiri belum tentu merasakan manfaat langsung dari kebaikan yang dia usahakan. Itulah orang-orang politik yang membawa kemuliaan. Jadi kita pandang politik ini sebagai sebuah wilayah untuk berbuat kebaikan bagi orang banyak. Itulah wilayah politik. Karena itu jangan takut masuk wilayah politik. Jangan pernah takut masuk wilayah politik. Kalau ada yang bilang politik itu kotor, tanya balik. Kalau sektor lain bersih apa? Tidak ada kotor dan bersih karena sektor. Kotor dan bersih karena bagaimana kita menjalankannya. Ada tadi beberapa pertanyaan tentang pendidikan dan SDM. Ini kalau saya usul. Jangan pakai istilah SDM. Jangan pakai istilah sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia. Kenapa jangan? Karena kalau kita bilang sumber daya manusia, manusia dipandang sebagai faktor produksi. Oke? Manusia itu disandingkan dengan apa? Dengan modal, disandingkan dengan tanah, disandingkan dengan teknologi, disandingkan dengan faktor-faktor produksi apapun. Jadi manusia dipandang sebagai unsur dalam proses ekonomi. Padahal pendidikan bukan soal manusia sebagai tenaga kerja, tapi manusia sebagai sebuah entitas yang seluruh potensi harus ditumbuhkan. Jadi istilahnya pengembangan kualitas manusia. Istilah yang biasa dipakai kalau teman-teman lihat sudah beberapa dekade yang namanya Human Development Report, tidak pernah lagi menggunakan istilah Human Resource Development Report. Yang disebut adalah Human Development, pembangunan manusia utuh, bukan semata-mata sebagai faktor produksi. Dan pendidikan tidak boleh dipandang sebagai persiapan kerja. Ini yang saya khawatirkan dari pendidikan tinggi hari ini. Saya khawatir sekali pendidikan tinggi diarahkan untuk menjadi persiapan kerja. Pendidikan tinggi bukan sekedar menciptakan penjajah ilmu pengetahuan yang akan menjual ilmunya kepada mereka yang akan membeli dengan harga termahal. Bukan. Pendidikan harus mengembangkan seluruh potensi manusia. Jadi buat teman-teman di sini usul ya, jangan pakai istilah SDM, tapi istilahnya pengembangan kualitas manusia. Nah, Fauzan tadi tanya, mana Fauzan tadi? Bung Fauzan, SDM kita banyak, tapi kita belum merasakan hasilnya. Teman-teman, sesungguhnya kita sudah mulai merasakan hasilnya. Sesungguhnya, mana hasilnya? Ini contohnya apa yang kita lihat pembangunan hari ini? Itulah hasil pendidikan kita. Hasil pendidikan kita. Hanya saja kita sering membandingkannya dengan kesempurnaan. Kalau dibandingkan kesempurnaan, kita belum sempurna. Tapi kalau dirasakan hasilnya, sudah. Bayangkan, Medan 30 tahun yang lalu, Medan 20 tahun yang lalu, Indonesia 30 tahun yang lalu. Itu kita mengalami perubahan lewat apa? Lewat kualitas manusia. Orang tua kita. Teman-teman coba cek. Generasi kakek kita, banyak yang tidak melek huruf Latin. Lalu generasi orang tua ayah kita mulai melek huruf Latin. Di bawahnya seperti kita sudah tidak lagi berbicara melek huruf. Itu sesungguhnya kita sudah merasakan ada perubahan. Nah, kita ingin agar perubahan ini bisa lebih cepat lagi. Karena itu buat anak-anak muda yang kita ingin siapkan lebih jauh adalah pendidikan yang memberikan kesempatan untuk mengembangkan potensinya, seluruh potensinya. Dan kalau itu disiapkan,
rasanya Indonesia akan bisa maju lebih cepat lagi. Waktu ya, jadi pertanyaannya 9. Saya jawab singkat aja ya, teman-teman. Untuk ke depan terkait dengan pendidikan, sesungguhnya kuncinya ada pada kualitas pendidik, kualitas guru untuk SMA ke bawah, dan untuk perguruan tinggi harus dikembalikan. Bagaimana perguruan tinggi bisa menjadi tempat bagi siapa saja tanpa harus membebani biaya yang tinggi untuk kuliahnya. Itu salah satu yang terbaik. Karena kalau sekarang ini banyak biaya kuliah yang mahal yang menyebabkan mereka yang masuk kuliah sudah dari keluarga yang makmur, sehingga kesempatan kuliah itu menjadi terbatas. Ada pertanyaan dari Bung Muhammad Hidayah. Mana Bung Hidayah? Pada misi restorasi. Apa misi restorasi ini? Apa sih yang unik dari republik ini? Tadi disebutkan, republik ini didirikan untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu ketika bicara restorasi, restorasi adalah mengembalikan kepada gagasan awal. Kembali ke gagasan awal, di mana Indonesia didirikan untuk menghadirkan keadilan sosial. Jadi insya Allah keadilan sosial itulah yang akan kita bawa. Dan kalau ada keadilan sosial, insya Allah ada persatuan. Kalau ada persatuan, insya Allah ada pertumbuhan dan kesejahteraan. Jadi itu yang insya Allah kita jadi fokus dari kita. Audrey, teruskan. Mana Audrey tadi? Audrey teruslah jadi siswa 3 warga. Ini semua juga begitu. Warga Medan, warga Indonesia, warga dunia. Jangan hanya warga Medan, warga Indonesia, tapi juga warga dunia. Jadi harus punya perspektif global. Kalau Anda tinggal di Indonesia, di tempat kosan Anda pasang itu peta dunia. Pasang peta dunia, dan Anda lihat ternyata jarak Medan dengan India bisa jadi lebih dekat daripada Medan dengan Merauke. Cuman karena kita tidak pernah lihat petanya besar, maka perasaan kita hanya seukuran Indonesia. Coba Anda lihat aja, jaraknya beda sekali. Begitu kita melihat dalam perspektif global, maka peran kita juga akan global. Buat generasi baru ke depan, hatinya grassroots, tapi kompetensinya harus global. Harus global. Hatinya grassroots, jangan kebalik. Jangan kebalik. Itu yang harus dilakukan. Jadi teman-teman itu, Bung Pangeran, terus aktif Bung Pangeran. Kalau bicara tentang pengembangan, tidak penting soal warna pikiran organisasi dan lain, kembangkan sesuai dengan minatnya. Dan organisasi kemahasiswaan harus relevan, harus bisa merangsang anak-anak mau terlibat, bukan karena kehebatan masa lalu, karena tapi tawaran untuk masa depan. Itulah kekuatan anak-anak muda. Jadi buat teman-teman semua, rasanya saya sudah coba komentari hampir semua yang tadi ditanyakan. Saya titip pada semuanya, teruslah menjadi pemimpin muda. Dan pemimpin muda itu bukan karena punya jabatan, tapi karena diakui oleh sebayanya. Dia oleh sebaya. Bila Anda tidak diakui sebayanya, memang. Dan diakui itu 3 unsurnya. 1, kompeten. 2, berintegritas. 3, dekat. 1, kompeten. 2, integritas. 3, kedekatan. 3 itu. 3 itu yang buat Anda dipercaya. 3 itu yang buat Anda akan mendapatkan kepercayaan dari kanan kiri. Insya Allah kita semua menjadi calon-calon yang akan bisa meneruskan sejarah perjuangan.